Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajat Manjato MPD, salah satu dosen tetap di Universitas Bengkulu di Prokastri Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya bergabung di Universitas Bengkulu itu dari tahun 2024. Sebelumnya saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari tahun 2019. Dan saat ini saya juga menjadi tutor di Universitas Terbuka. Kesempatan ini saya akan memberikan gambaran berkaitan dengan pernyataan diri saya. Yang pertama, dalam hal pendidikan, saya lulusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Bengkulu dengan fokus keahlian saya pendidikan bahasa Indonesia. Saya lulus pada tahun 2016 di Universitas Bengkulu. Dalam video ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, dengan mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah pragmatik dan retorika, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib program studi. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah di mana mata kuliah ini memiliki tujuan untuk bisa membekali mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan berkaitan dengan konsep-konsep pragmatik dan retorika, pelaksanaan dan implikasinya di dalam kehidupan mahasiswa tersebut berkaitan dengan ilmu pragmatik dan retorika. Mata kuliah ini ada 16 pertemuan, itu di pertemuan 14 pertemuan berkaitan dengan proses pembelajaran, 2 pertemuan adalah berkaitan dengan UTS dan UAS. Mata kuliah ini saya sampaikan dengan menggunakan metode pengajaran, yaitu metode delivery, interaction, dan assessment, di mana saya memberikan pengajaran di mata kuliah pragmatik dan retorika pada pertemuan kelima dengan materi, implikator, dan prinsip kerjasama. Silahkan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Karena doa itu adalah bentuk ya di mana kita Tuhan memiliki harapan yang nanti bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Doa saya pimpin, doa secara Islam saya pimpin, yang bukan Islam atau non Muslim silahkan mengikuti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan doa tadi ya apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu buat kita dan orang-orang di sekitar kita nantinya. Amin. Ya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian sebagai bentuk kesiapan dalam mengikuti proses pembelajaran. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah masuk semua. Artinya semangat belajar adalah modal dasar untuk kita ya mengikuti perkuliahan dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Karena motivasi dan semangat adalah modal dasar seseorang kalau ingin berhasil seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mengikuti perkuliahan kita ya di pertemuan kelima ya tentang ya, implikator dan prinsip kerjasama. Sebelum itu saya akan mencoba ya menggali pemahaman Anda berkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu berkaitan dengan tindak tutur ya. Pertemuan keempat minggu lalu kita sudah bertemu di ya materi tentang tindak tutur. Ya, ada yang tahu tindak tutur itu apa? Izin jawab, Pak. Ya, silakan, Bal. Tindak tutur merupakan tindakan suatu ucapan yang
oleh penutur dan juga mitra tutur, Pak. Oke, baik. Tindakan yang dilakukan oleh penutur dan mitra tutur dalam peristiwa komunikasi. Adanya dua, ya, peserta tutur, penutur dan lawan tutur, baru terjadi komunikasi. Jadi tindak tutur itu tidak hanya sebatas apa yang kita sampaikan di dalam peristiwa komunikasi, tapi di dalamnya ada gagasan. Itulah konsep berpikir dalam berbahasa. Ya. Orang berbahasa karena dia berpikir. Bahasa itu lahirnya karena adanya proses berpikir. Tanpa berpikir orang nggak bisa berbahasa. Gitu ya. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Kenapa dan apa alasannya? Karena secara ilmiah dan maupun secara biologis bahasa itu lahir melalui otak kita. Ya, orang ngomong itu, orang berbicara itu pasti dari sini lahirnya. Gak mungkin orang berbahasa itu lahirnya tiba-tiba gitu. Ya, apa yang dia sampaikan itu melalui proses seleksi di dalam otak kita, di dalam memori kita. Kata-kata yang kita ambil dalam percakapan, kita gunakan dalam percakapan itu berdasarkan memori yang kita simpan di dalam pikiran. Kayak orang kalau berpendidikan itu terlihat dari bahasanya. Orang yang alim terlihat dari bahasanya. Ya. Orang yang tidak sekolah terlihat dari bahasanya, seperti itu. Ya. Makanya sekarang pada saat zaman yang kita sebut sebagai digitalisasi, zaman yang dimana yang dibutuhkan adalah ya soft skill, bukan hard skill. Bukan berarti hard skill tidak diperlukan, tapi yang dibutuhkan adalah soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi kita tidak hanya pintar secara kemampuan, tapi juga pintar secara komunikasi, mampu menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran. Gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan pada materi sekarang atau materi yang akan kita pelajari. Ya, untuk materi pada hari ini adalah tentang apa yang kita sebut dengan implikatur dan prinsip kerjasama. Nah, sebelum kita lanjutkan, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah di mana nanti kalian mampu menjelaskan dan menunjukkan ya yang mana tuh implikatur dan bagaimana pelaksanaan dalam konteks prinsip kerjasama pada peristiwa komunikasi gitu ya. Jadi inilah akhir dari pembelajaran kita. Kalian mampu, dan proses ini nanti akan saya cek melalui proses penilaian. Nanti ada game, permainan, semacam permainan ya dalam melihat bagaimana kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Tapi di akhir nanti. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu berkaitan dengan konseptual terhadap materi hari ini. Ya, kita masuk pada implikatur. Ya, apa itu implikatur? Sudah ada yang tahu implikatur? Ada yang sudah baca? Ya, silakan. Implikatur adalah makna tidak langsung atau tersirat dari suatu ujaran. Oke, makna yang tidak langsung atau tersirat gitu ya dalam suatu ujaran. Ada lagi? Silakan. Yang mau berpendapat. Ya, silakan. Bal? Oh ya. Jadi implikatur itu adalah suatu makna yang sifatnya tersirat dalam sebuah percakapan di mana itu dilaksanakan sesuai konteks percakapan. Sesuai konteks percakapan. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat tentang implikatur? Ya. Mungkin menambahkan. Oh ya, menambahkan. Sesuai konteks dan juga dapat dipahami oleh pendengar. Oke, sesuai konteks dan juga bisa dipahami oleh pendengar. Karena betul ketika kita lagi berada dalam sebuah forum, ada yang baru datang gitu, ya, dia nggak akan paham apa yang kita sampaikan, ya, gitu. Artinya, walaupun dia berada pada peristiwa itu, kalau dia tidak mengikuti dari awal, itu akan ya membuat dia bingung gitu ya. Jadi secara ya pendapat yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kita tadi, ya ada kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai pedoman ya untuk memahami definisi dari implikatur itu sendiri. Ya, ada tersirat dia, ada konteks percakapan, ada pemahaman gitu.
Karena betul, kalau nggak sama-sama paham kita, ya nggak akan bisa terjadi. Kunci dari komunikasi adalah saling memahami. Terjadi hubungan antara penutur dan lawan tutur. Kalau nggak itu, nggak terjadi komunikasi. Percuma jadinya. Ngomong sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Kalau nggak dipahami oleh penutur, oleh lawan tutur, itu nggak akan pernah terjadi peristiwa komunikasi. Ya, gitu ya. Jadi kita kembali ke implikatur, ya. Baik, secara definisi dan konsep yang saya rumuskan adalah makna tidak langsung atau makna tambahan yang dimaksud oleh penutur tetapi tidak secara eksplisit dinyatakan dalam sebuah ujaran. Eksplisit tahu ya? Tidak secara eksplisit. Nah, ini konsep pemahaman saya, ya, yang saya ambil dari Happy Grice, ya. Nah, kalian bisa menggunakan pemahaman kalian secara konsep mendefinisikan tentang, ya, implikatur itu, mulai dari 3 kata kunci tadi atau menambahkan kata kunci lain sehingga nanti kalian punya definisi sendiri tentang implikatur seperti itu, ya. Jadi sifatnya silahkan dikembangkan, ya, tentang implikatur. Jadi secara implikatur, ya, secara konsep implikatur itu adalah makna tersirat secara umum. Makna yang tidak disampaikan langsung. Itu. Dari definisi ini siapa yang bisa memberikan contohnya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Bal. Misalnya dalam konteks sedang bertamu, kemudian penutur mengatakan hari ini sudah malam ya. Ya. Itu ada makna tersirat. Ya. Biasanya Ya. dia ingin pulang, Ya. atau menyindir secara sopan Ya. bahwasanya hari sudah Ya, malam. betul. Jadi kita pahami bahwa apa yang diberikan contoh oleh Iqbal tadi adalah merupakan contoh implikatur, ya, yang sebenarnya itu selalu dan sering kalian gunakan dalam percakapan kalian sehari-hari. Cuma terkadang kita belum sadar saja. Ya, secara konsep ilmu itu kita terapkan sejatinya. Dalam kehidupan semua orang ini menerapkan ini semua. Cuman konseptualnya kita nggak tahu. Ya, ini kan kalian terapkan semua ini. Ya, termasuk implikator yang paling sering digunakan. Nyindir itu kan. Ya, sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan kita, apalagi dalam berinteraksi dengan sesama, apalagi, ya, level kalian sesama mahasiswa, yang dimana, ya, hal-hal yang seperti itu adalah makanan hari-hari, ya, saling sindir, ya, saling ini itu kan sudah menjadi hari-hari. Dari contoh tadi kita bisa melihat, ya, bahwa ada beberapa ciri yang bisa kita ambil sebagai bentuk, ya, merupakan identifikasi kita nanti untuk mengenali apa tuh implikatur. Itu yang disebut dengan ciri. Ciri itu kan kekhasannya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain, itu cirinya, gitu, ya. Dari ciri itu kita bisa melihat, ya, contoh yang disampaikan tadi. Yang pertama, ya, dia tidak eksplisit. Sifatnya lawan X itu apa? Implisit, ya. Arti tersirat, ya, tidak tersurat dia, tapi dia tersirat, ya. Yang kedua, bergantung pada konteks percakapan. Konteks percakapan di pertemuan pertama dan kedua kita sudah bicarakan berkaitan dengan, ya, yang disampaikan oleh pendapat siapa? Himes, ya, tentang yang kita singkat dengan speaking, ya. Speaking, ya. Ada setting, ada partisipan, ada and, ya, dan seterusnya, itu. Itu adalah konteks percakapan. Siapa, di mana, kapan, tujuannya, itu harus kita pertimbangkan. Jadi kalau kita nih ngomong dengan sesama, bahasanya beda. Ngomong dengan dosen, bahasanya beda. Ngomong dengan orang tua, bahasanya beda. Hari ini itu yang tidak lagi diperhatikan. Hal ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan dengan ironi dalam kehidupan kita hari ini. Makanya terkadang kita hari ini melihat, ya, anak-anak muda, khususnya anak-anak yang remaja, itu tidak lagi punya etika.
sopan santun dalam berbahasa. Ya kan? Ini terjadi di kehidupan nyata kita hari ini. Bahkan adik kita sendiri. Ya. Bahkan kita sendiri. Baik, ya. Setelah kita mempelajari implikatur dan ciri-cirinya dan definisinya ya dalam sebuah percakapan, ya kita lanjutkan kepada prinsip, ya, prinsip kerjasama namanya dalam ilmu pragmatik. Nah, hal ini sangat penting ketika kita lakukan, ya kita lakukan di saat kita berkomunikasi, melaksanakan peristiwa tutur. Jadi prinsip kerjasama ini sangat penting agar tidak terjadi yang pada saat ini itu marak sekali, ya di lingkungan kita, di tengah-tengah kita berkaitan dengan apa yang disampaikan itu tidak berdasarkan fakta, atau yang kita sebut pada hari ini hoax, ya istilahnya, ya. Dan itu sangat ramai sekali di media sosial. Ketika kita sebagai mahasiswa tidak memiliki selektivitas dalam menerima, itu berbahaya, gitu. Kenapa? Karena yang disampaikan mereka itu memberikan semacam pengaruh yang begitu besar, ya, yang orang bisa terpengaruh dengan cepat, ya, tanpa melihat atau mengklarifikasi dulu kebenarannya. Nah, ini yang terjadi hari ini, makanya heboh terus. Di negara kita ini heboh terus, apa aja heboh. Betul kan? Dan kita nggak tahu mana yang kita mau percaya. Kita nggak ngerti lagi, ya, kita nggak paham lagi yang benar siapa sih gitu. Ini dengan pendapatnya, ini dengan pendapatnya, sama-sama disuguhkan di dalam sesuatu yang mereka itu bukan mencari solusi, tapi memperlihatkan pendapat dan argumen masing-masing. Baik itu di media sosial, media massa, maupun media televisi. Kita disuguhkan dengan perbedaan pendapat yang itu tidak secara esensial, ya, berkaitan dengan berbeda itu sendiri. Dan prinsip kerjasama ini yang harus diterapkan, ya. Jangan hanya menyatakan pendapat sendiri dan kukuh pada pendapat itu tanpa memberikan, ya, keterbukaan terhadap apa yang diberikan atau pendapat orang lain. Tidak mau menerima kebenaran. Ini yang terjadi. Walaupun kita salah, pokoknya kukuh gitu, pokoknya pertahankan harga diri yang gitu. Harga diri kita di atas kesalahan hari ini. Harga diri orang kubu itu di atas ketidakbenaran. Itu yang terjadi. Nah, kita bahas prinsip kerjasama ini. Ya, yang pertama yang dimaksud dengan prinsip kerjasama adalah akualitas. Jadi dalam berbicara, dalam bertutur, dalam peristiwa komunikasi, ya, apa yang kita sampaikan itu berkualitas. Tahu ya, kualitas itu sesuatu yang bermutu, bermanfaat, berguna, itu kualitas namanya. Dalam ucapan itu bermakna, ya, berdasarkan fakta. Ya. Pesan yang disampaikan dengan apa adanya, dengan sebenarnya. Itulah kualitas. Orang ketika berbicara, berkomunikasi, bertutur atau menyampaikan pesan dengan dasar yang ini, yang berdasarkan fakta, tidak akan ada kebohongan atau hoax yang beredar di negeri ini. Gitu. Kalau berdasarkan kualitas dia berbicara, berdasarkan apa adanya, ini prinsip pertama. Gitu. Sedangkan prinsip kedua adalah kuantitas, ya, artinya jumlahnya, ya, artinya sesuatu yang tidak ditambah, tidak dikurang. Hari ini kalau nitip pesan, jangankan pas, jangan berharap pas nih, ya, lebih ada, betul nggak? Nitip pesan nih, ya, pasti dilebihkan. Jangan kalian harap pas nih, lebih ada itu, ya.
Kalau nitip uang, jangan harap pas, kurang ada jasa katanya, ya kan? Tapi nitip omongan, nitip pesan hari ini itu tidak akan lagi sama. Apa yang dia terima, dia tambahkan dengan bumbu-bumbunya sesuai pemahamannya. Yang orang pada saat itu, maaf ya, tidak memiliki kapasitas dalam hal itu. Dia nggak ngerti hal itu. Dia nggak memahami itu. Tapi dia sampaikan dengan caranya, dengan pikirannya. Itulah yang beredar di media hari ini. Hari ini itu yang terjadi. Apa yang dia terima, dia sampaikan dengan caranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, relevansi. Berhubungan dia, relevan, sesuai. Hari ini enggak, gitu. Orang ngomong ini, dia ngomongnya kemana, itu, Dan terakhir caranya, Cara ini berkaitan dengan, kalau kita lihat peristiwa hari ini di media yang sangat heboh sekali adalah kasus ijazah itu ya. Itu bertele, kalau saya bertele-tele itu. Pendapat kubu yang ini begini, pendapat kubu yang ini begitu. Jadi kita bingung, yang benar siapa sih gitu. Yang ini nggak mau nunjukkan, yang ini nggak punya buktinya, tapi masih palsu. Jelimet. Kalau saya mendengarnya jelimet betul nih urusan. Padahal ahli, penyidik semua mengatakan ini masalah sederhana. Tapi itulah yang terjadi ya. Jadi dalam berkomunikasi, prinsip kerjasama itu sangat penting ketika kita dalam peristiwa tutur itu bisa terjadi dengan efektif. Termasuk nih nanti kalian dalam melakukan proses akademis kalian, baik seminar, baik dalam ujian skripsi, ini tetap juga harus disampaikan. Jangan ditanya ini jawab itu kan, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan implikator dan prinsip kerjasama dalam berkomunikasi. Tidak? Cukup ya? Cukup paham? Baik, kalau cukup paham, terakhir saya punya semacam game. Ini melihat bagaimana pemahaman kalian dalam asesmen penilaian saya terhadap materi yang telah kita pelajari. Ini silakan dibuka ya. Ini nama gamenya EduCaplay ya, semacam aplikasi ya dalam proses belajar yang bisa kita gunakan dengan menggunakan permainan atau game ya. Nah, silakan masuk, itu ada kode pinnya, silakan dimasukkan, nanti buat nama, tentuan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada 10 soal, satu soal durasinya 10 detik, jadi kecepatan kalian itu dipentingkan dan dibutuhkan ya. 10 detik, jenis permainannya itu kodok melompat ya. Jadi lompat kodok gitu ya. Bukan lompat kodok permainan ini ya, tapi kodok melompat untuk memilih, nanti ada pilihan ya, jawaban yang benar yang mana. Itu ya. Paham? Baik, kalau paham kita coba permainannya. Udah masukkan pinnya? Gana, Yulia, Julia. Tapi ini sementara ya. Karena yang lain masih menunggu. Ya. Sementara masih menunggu. Sudah semua? Ya. Ini aplikasi Edu ini banyak permainannya. Jadi kalian bisa gunakan ini dan gampang dia.
Ya, dia bisa gratis, bisa berbayar. Sudah semua? Baik, kalau sudah, oh ini yang pertama Iqbal, yang kedua Dini, yang ketiga Nova, 4 Alfi, 5 Zikra, 6 Argana, dan seterusnya. Ya, nah. Posisi akhir Deli masuk tapi nggak menjawab, Cheng masuk tapi nggak menjawab. Nih Cheng ini siapa nih? Ya, nggak tahu Cheng siapa, malu mungkin. Ya, gitu ya. Jadi yang mendapatkan poin dan yang menjawab itu ya adalah gambaran pemahaman kita hari ini dalam materi perkuliahan. Semuanya akan saya berikan apresiasi terhadap ya apa jawaban kalian ya tentang materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, cukup. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari itu bisa kita pahami. Ya, sebelum saya akhiri pertemuan ini di LMS kita itu ada, saya sudah masukkan semacam tugas yang nanti bisa kalian kerjakan di rumah sebagai penilaian tambahan saya. Itu sudah saya upload di LMS kita. Ya, tahu ya LMS kita? Ya, yang ya kalian bisa lihat di nih e-learning Unip ya gitu ya. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini, kita cukupkan. Terima kasih ya. Tadi diawali dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa ya, agar apa yang kita hari ini pelajari itu betul-betul tersimpan dan bermakna dalam kehidupan kita. Baik ya, saya pimpin doanya seperti tadi dengan cara Islam, yang non muslim mengikuti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita cukupkan. Sebelum saya tutup, minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Silakan pelajari materinya sebagai pemahaman dasar kita untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.